Chapter 221 Ashwin menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Maksudmu rencana kita untuk menyabotase produksi? Michael segera mengerti apa yang dimaksud Ashwin. Terakhir kali, keduanya membahas kerjasama untuk menangani Leon, tetapi tertunda karena insiden mendadak dengan pengembangan produk dan peningkatan efisiensi bahan bakunya. Karena masalah sudah terselesaikan, tibalah waktunya bagi mereka untuk meneruskan rencana mereka. Benar sekali, aku sudah menemukan rencana yang sangat jitu. Tidak akan ada yang salah dengan rencana ini, Ashwin mencibir sambil meminta Michael untuk mendengarkan sebelum dia menceritakan rencananya secara rinci. Bagus, itu ide yang cemerlang. Selama rencananya berjalan dengan baik, kita akan bisa mengeluarkan Leon dari perusahaan. Mata Michael berbinar saat dia mulai tertawa. Tentu saja, sekarang, ikuti saja rencanaku dan bertindaklah. Kali ini, aku ingin reputasinya hancur total. Dia tidak akan bisa kembali dari ini. Mata Ashwin berkilat sinis. Malam harinya, Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan membuat pengumuman, karena Leon Wolf, Sekretaris Presiden, telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dalam mengembangkan kosmetik kelas atas dan meningkatkan efisiensi bahan baku, maka Leon untuk sementara akan mengambil alih tanggung jawab produksi di dalam perusahaan. Perusahaan berharap semua orang akan mengikuti contoh Tuan Wolf dan belajar darinya di masa mendatang. Begitu pengumuman itu diberikan, hal itu dengan cepat menjadi perbincangan hangat di Elegante Group. Leon dengan cepat berubah menjadi orang terkenal di perusahaan itu. Pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang memegang begitu banyak kekuasaan dalam perusahaan sebagai seorang sekretaris. Setelah mengetahui hal itu, Leon langsung bergegas ke kantor Iris dengan kaget. Nona Yang, saya baru saja melihat pengumuman dari Departemen Sumber Daya Manusia. Apakah Anda yang mengaturnya? Tanya Leon. Benar sekali, aku yang mengaturnya. Mulai sekarang, kau adalah salah satu petinggi sejati di perusahaan. Kurasa tak akan ada yang meremehkanmu karena menjadi sekretaris lagi, kata Iris sambil tersenyum. Aku tahu niatmu baik, tapi menurutku ini tidak pantas, Leon menghela napas. Kenapa tidak? Iris bingung. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi fakta bahwa saya berhasil meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan baku serta mengembangkan produk baru bukan hanya hasil kerja saya sendiri. Manajer bengkel pabrik, Stanley Wallace, juga memainkan peran besar. Saya tidak akan bisa melakukan ini tanpanya, Leon menjelaskan secara singkat. Jadi begitulah. Iris tampak menyadari sesuatu. Jadi, Anda harus meminta bagian sumber daya manusia untuk membuat pengumuman lagi. Pastikan Anda memuji Tuan Wallace. Sedangkan aku, jangan terlalu khawatir. Aku tidak ingin menonjol, kata Leon dengan sungguh-sungguh. Ia tumbuh sebagai anak yatim piatu yang hidup dalam situasi yang buruk. Ia sudah terbiasa bersikap rendah hati. Dia tidak bisa terbiasa dengan tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Iris tidak percaya, pengumuman itu sudah dibuat, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Selain itu, semua orang sudah melihatnya. Tidak ada alasan untuk membuat yang baru. Bukankah itu tidak ada gunanya? Mengenai pekerjaan Tuan Wallace, jangan khawatir. Saya akan mengganti rugi dengan cara lain. Baiklah, Leon merasa sangat tidak berdaya. Ia terpaksa menerimanya. Setelah itu, ia berpikir sejenak sebelum berkata, Iris, Tuan Wallace sangat cakap. Ia orang yang sangat ahli dalam pekerjaannya. Selain itu, ia peduli terhadap bawahannya dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Bab 222, kuharap kau akan memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Oh, begitukah? Apakah dia mampu? Iris terkejut. Hebat sekali. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Ariel. Leon menunjuk Ariel di sebelahnya. Ya, Leon benar. Tuan Wallace cukup cakap, Ariel mengangguk. Dia bersama Leon di pabrik selama beberapa hari terakhir dan melihat sendiri kemampuan Stanley. Dia berbakat. Sepertinya dia mampu. Kenapa aku tidak melakukannya? Manajer pabrik kedua, Tuan Lennon, akan pensiun dalam sebulan. Begitu dia pensiun, aku akan mengirim Tuan Wallace sebagai penggantinya, kata Iris. Karena Leon dan Ariel sama-sama merekomendasikannya,
Iris menganggap Stanley jauh lebih tinggi daripada dirinya. Baiklah, Leon senang. Setelah itu, dia tampak memikirkan sesuatu sambil menambahkan, Iris, ada hal lain. Tentang dividen 10% itu. Aku rasa aku tidak bisa menanggung semuanya sendiri. Kurasa setengahnya harus diberikan kepada Tuan Wallace. Kita berdua harus membaginya. Itu lebih masuk akal. Ariel terkejut ketika mendengarnya, memberi Tuan Wallace setengahnya. Leon, apa ada yang salah dengan kepalamu? Meskipun Tuan Wallace telah berkontribusi pada dua hal ini, orang utama yang bertanggung jawab atas perkembangan itu tetaplah dirimu. Dia hanya mendukungmu dan membantu dalam beberapa diskusi. Kontribusinya sangat minim. Selain itu, Iris telah setuju untuk menjadikannya manajer pabrik kedua. Itu saja sudah cukup memuaskan. Kamu tidak harus memberinya dividen. Ariel memutar matanya ke arah Leon seolah dia orang idiot. Ariel bersama Leon beberapa hari itu, jadi dia tahu persis betapa membantunya Wallace. Stanley tidak punya petunjuk apapun tentang pengembangan produk baru, jadi Leon praktis mengerjakan semuanya sendiri. Mengenai peningkatan efisiensi pengolahan bahan baku, Stanley memang memberikan beberapa ide dan pengalaman yang berharga, tetapi orang yang mewujudkannya adalah Leon. Pada akhirnya, fakta bahwa efisiensinya dapat ditingkatkan lebih dari 20% adalah karena air mistis yang tidak diketahui yang disediakan Leon. Dia merasa kontribusi Leon adalah yang terbaik untuk kedua hal itu. Kenyataan bahwa Leon merekomendasikan Stanley untuk menjadi manajer pabrik kedua sudah merupakan kompensasi yang cukup baik bagi Stanley. Tidak, saya sama sekali tidak merasa seperti itu. Kalau bukan karena ide dan desain Tuan Wallace, tidak mungkin saya bisa berpikir untuk mengembangkan produk ini. Kontribusinya sangat berharga. Saya merasa kontribusinya sama dengan kontribusi saya. Leon menggelengkan kepalanya dan berkata. Ariel sangat frustrasi saat berkata, berdasarkan apa yang kau katakan, aku pasti telah banyak membantumu dengan berada di sisimu beberapa hari terakhir ini. Meskipun aku tidak berkontribusi banyak, aku tetap bekerja keras. Bukankah seharusnya kau berpikir untuk memberiku juga? Itu, Leon memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan merasa Ariel cukup masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, ya, berkat bantuanmu beberapa hari ini, aku bisa berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan produk. Mengapa kita tidak membaginya menjadi 3 bagian? Bagaimana menurutmu jika masing-masing dibagi 3,3%? Kau, Ariel tercengang. Dia ternganga tak percaya. Dia hanya bercanda tadi, tetapi Leon setuju. Apa logikanya? Dia begitu terkejut hingga mulai meragukan dirinya sendiri. Iris mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Baiklah, berhentilah bertengkar satu sama lain. Bab 223, Leon, aku memberimu dividen 10% bukan hanya karena kamu meningkatkan efisiensi bahan baku dan karena kamu mengembangkan produk baru, tetapi juga karena kamu berhasil mengamankan kerja sama Wick Group untuk perusahaan. Kamu layak mendapatkan penghargaan ini, kamu tidak harus membaginya dengan siapapun. Mengenai Tuan Wallace, semua petinggi di perusahaan memiliki dividen berdasarkan posisi dan kontribusi mereka. Begitu dia memangku jabatan manajer pabrik kedua, dia akan menjadi eksekutif perusahaan. Setelah itu, tentu saja kita juga akan mendapatkan beberapa. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, kata Iris tegas. Sebagian besar eksekutif di perusahaan itu hanya memiliki 1 atau 2%. Bahkan Ashwin dan Ariel masing-masing hanya memiliki 8% dan 6%. Sebagian besar orang tersebut telah bekerja di Iris selama lebih dari 2 tahun. Mereka semua berkontribusi pada perusahaan. Jika Stanley mendapat 5% dividen hanya karena membantu Leon sedikit, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada eksekutif lainnya. Itu sama sekali tidak realistis. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Iris, Leon merasa bahwa ia berpikir terlalu sederhana. Ia memutuskan untuk menghilangkan pikiran-pikirannya sebelumnya. Di pabrik, Stanley merasakan firasat buruk di hatinya saat melihat pengumuman dari bagian sumber daya manusia. Sekalipun dia bukan orang utama di balik kedua perkara itu, dia tetap saja kurang lebih penting. Khususnya dalam hal peningkatan efisiensi bahan baku, ia bekerja keras untuk itu selama 2 tahun terakhir.
Leon berhasil meraih kesuksesan dengan mudah sebagian berkat kontribusinya. Namun, kerja kerasnya tidak disebutkan sama sekali dalam pengumuman itu. Jelas sekali bagaimana perasaannya. Kupikir Tuan Wolf adalah orang baik, tapi ternyata semua orang di sini sama saja. Stanley mengejek dirinya sendiri. Sejak zaman dahulu, setiap kali perang dimenangkan, semua kejayaan diberikan kepada para jenderal. Tak seorang pun akan mengingat kontribusi para prajurit. Leon adalah sang jenderal, dan dia hanya prajurit bawahan tanpa nama di bawah Leon. Dering-dering-dering. Pada saat itu, dia mendengar teleponnya mulai berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Guido, manajer pabrik. Guido ingin menemui Stanley untuk sesuatu. Di kantor, Stanley berdiri di depan meja Guido. Tuan Boyd, ada yang Anda butuhkan dari saya? Tanya Stanley dengan hormat. Tuan Wallace, atasan memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan. Mereka ingin Anda menambahkan beberapa hal ke dalam produksi. Guido memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Stanley membuka dokumen itu untuk memeriksanya dan sangat terkejut. Tuan Boyd, salah satu hal yang ditambahkan adalah bahan terlarang. Jika ini ditambahkan ke produksi, produknya akan tamat. Ekspresi Stanley berubah. Sebagai seseorang yang menjadi bagian dari jalur produksi, ia langsung tahu bahwa ada masalah dengan zat baru yang ditambahkan. Aku tahu, kau tidak perlu repot-repot dengan itu. Kau hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Setelah ini selesai, kau akan mendapat banyak manfaat. Guido berkata dengan tenang. Itu, mungkinkah seseorang menargetkan Tuan Wolf? Stanley langsung mengerti ketika dia memikirkan pengumuman yang dibuat oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Leon sudah menjadi orang yang mengendalikan produksi. Saat masalah terjadi, Leon akan menjadi orang pertama yang disalahkan. Bab 224, jangan pertanyakan hal-hal yang tidak penting bagimu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Kata Guido dengan tidak senang. Stanley tampak sangat putus asa. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Boyd, maafkan aku, tapi aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Guido menatap dengan dingin, kau tidak melakukannya. Baiklah, kalau begitu bereskan barang-barangmu dan pergilah. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Apa, kok bisa kamu lakuin itu? Tuan Boyd, aku udah hampir 10 tahun di perusahaan ini. Stanley terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi disela oleh Guido sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Lakukan apa yang diperintahkan atau kau akan tersesat. Kau bisa menentukan pilihanmu sendiri. Kata Guido dingin. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Kau seharusnya melihat pengumuman dari bagian sumber daya manusia, kan? Kau telah membantu Tuan Wolf beberapa hari terakhir. Apapun yang terjadi, kau sudah bekerja keras, tapi kau belum mendapatkan imbalan apapun. Kenapa kau harus kehilangan pekerjaanmu demi pria yang tidak tahu malu dan picik seperti itu? Kata Guido sambil tersenyum mengejek. Stanley ternganga saat dia terdiam. Seperti yang dikatakan Guido, dia sedikit tidak senang karena Leon mengambil semua pujian itu. Namun, dia adalah orang yang berprinsip. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu untuk menyakiti Leon. Itu terlalu hina. Tuan Wallace, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lakukan saja, atau kau pergi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tentu saja, biar aku jelaskan semuanya. Jangan pernah berpikir untuk melaporkan ini kepada Tuan Wolf. Jika kau melakukannya, atasan akan menemukan cara untuk membunuhmu. Guido mengancam dengan dingin. Stanley merasa putus asa. Sebagai bagian dari manajemen menengah dalam perusahaan, gaji dan tunjangannya selalu cukup baik. Jika dia meninggalkan perusahaan itu, akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau bahkan pekerjaan yang layak di usianya yang hampir 40 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa diterimanya. Putranya baru saja masuk universitas dan membutuhkan banyak biaya sekolah dan biaya hidup. Memikirkannya saja membuatnya ragu. Aku akan melakukannya. Stanley menggertakkan giginya, dan pada akhirnya tetap harus menundukkan kepalanya pada kenyataan. Dalam 2 hari berikutnya,
pabrik mulai bergerak memproduksi produk kosmetik kelas atas untuk bekerja sama dengan Wick Group, bersiap untuk menyediakannya kepada Wick Group. Itu adalah batch pertama produk kosmetik mewah perusahaan tersebut, dan merupakan kali pertama mereka menyediakan produknya ke Wick Group. Untuk mencegah masalah yang tidak diharapkan, Leon dan Ariel berada di pabrik untuk mengawasi prosesnya. Saat Ariel tidak ada, Guido menyerahkan dokumen kepada Leon. Tuan Wolf, produk pertama sudah selesai. Silakan tanda tangani di sini. Jika tidak ada masalah, kita bisa mulai mengirimkannya ke Wick Group. Guido memberikan dokumen itu kepada Leon sambil tersenyum. Leon sama sekali tidak paham apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik. Ia hanya melihatnya sekilas, tetapi tidak begitu mengerti. Tuan Wallace, apakah ada yang salah dengan ini? Leon menyerahkan dokumen itu kepada Stanley. Ekspresi Stanley berubah saat dia mengambil dokumen itu dan membacanya. Dia memaksakan senyum, Tuan Wolf, saya sudah melihatnya sebentar. Seharusnya tidak ada masalah. Bab 225, baiklah, Leon mengangguk. Dia sangat mempercayai Stanley, jadi dia langsung menandatangani namanya pada dokumen itu. Setelah itu, produk tersebut dimasukkan ke berbagai truk untuk dikirim ke Wick Group. Di Wick Group, Jenson mengambil beberapa sampel dari produk setelah mereka menerimanya dan menyerahkannya ke Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan untuk pengujian. Bisnis adalah bisnis, terpisah dari hubungan pribadi. Meskipun Jenson cocok dengan Leon, itu masih pertama kalinya Elegante Group bekerja sama dengan Wick Group. Dia perlu melakukan beberapa pengujian untuk mencegah terjadinya sesuatu. Tidak lama kemudian, Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan membawa laporan pengujian dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tuan Lloyd, bagaimana hasilnya? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Jenson. Dia tahu karakter moral Leon. Dengan kejujuran Leon, dia tidak berpikir akan ada masalah dengan produk-produk Elegante Group. Dia hanya melakukan tes sebagai formalitas. Tuan Wick, produk-produk dari Elegante Group sangat mengagumkan. Banyak faktor pengujian utama yang jauh melampaui standar untuk produk-produk kelas atas, kata Lloyd dengan penuh semangat. Apa, benarkah itu? Jenson terkejut saat melihat hasilnya beberapa kali. Dia begitu terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia melihat bahwa hasilnya semua setidaknya 3 atau 4 kali lebih tinggi daripada acuan, dan beberapa faktor lebih dari 10 kali lipat. Hasil tersebut bahkan lebih baik daripada merek-merek internasional terkemuka. Yang lebih penting, Elegante Group selalu memproduksi produk kelas menengah ke atas, sehingga harga produknya pun demikian, tetapi Wick Group mampu membeli kosmetik yang bahkan lebih bagus daripada merek-merek internasional terkemuka. Kejutan di hati Jenson terbukti nyata. Tuan Wick, efek produk ini luar biasa. Jauh melampaui banyak merek internasional besar. Namun, ada kesalahan besar dalam hal ini. Mereka menambahkan isobutil paraben ke dalamnya, yang merupakan zat terlarang. Lloyd menunjuk angka-angka pada laporan dengan rasa kasihan. Noda kecil merusak semuanya. Seharusnya produk ini luar biasa, tetapi karena penambahan isobutil paraben, semuanya hancur. Produk ini sampah. Isobutil paraben. Apakah ini sangat serius? Jenson memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia bukan seorang spesialis di bidang itu dan tidak tahu apa itu. Jika masalahnya tidak terlalu serius, dia bisa membantu Leon mengatasinya. Ini sangat serius. Isobutil paraben adalah bahan pengawet yang sangat bagus, tetapi memiliki beberapa efek samping. Yang paling parah adalah bersifat kanker. Banyak negara telah melarang penggunaannya dalam kosmetik. Saya akan memberi Anda contoh, jika kosmetik tersebut hanya memiliki masalah dengan kualitas, konsumen dapat menukar produk atau meminta pengembalian uang. Namun, jika ada zat terlarang seperti isobutil paraben, mereka dapat menuntut perusahaan tersebut sesuai hukum. Mereka dapat meminta kompensasi hingga 10 kali lipat. Kata Lloyd dengan serius. 10 kali lipat sebagai ganti rugi. Serius sekali. Jenson terkejut. Gelombang pertama produk Elegante Group bernilai sekitar 7 juta. Dengan kata lain, jika Wick Group hendak menuntut Elegante Group, mereka dapat meminta uang sebesar 70 juta kepada Elegante Group tanpa syarat.
Chapter 226. Dari situ, sudah jelas betapa seriusnya masalah tersebut. Tidak, masalah ini terlalu serius. Aku harus menelepon Tuan Wolf sekarang juga. Jensen tampak serius saat ia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Leon. Di pabrik, Leon terkejut setelah menerima telepon Jensen. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah serius seperti itu akan terjadi pada produknya. Tidak hanya itu, masalah ini membuat heboh di dalam perusahaan. Iris dan para eksekutif lainnya segera dikerahkan. Total aset Elegante Group hanya berjumlah beberapa ratus ribu. Bukan hanya produk senilai 7 juta yang terbuang sia-sia, tetapi Wick Group bahkan mungkin meminta ganti rugi 70 juta. Ini adalah pertama kalinya perusahaan menghadapi masalah serius seperti itu. Bahayanya situasi ini jelas. Tepat setelah itu, Iris segera mengadakan rapat darurat di kantor pusat, memberitahu Leon dan Ariel serta manajer pabrik, Guido, dan manajer bengkel, Stanley. Di ruang rapat, saat Leon dan Ariel tiba, hampir semua eksekutif perusahaan sudah ada di sana. Suasananya sangat berat. Iris memiliki ekspresi yang sangat gelap di wajahnya. Leon, ini semua gara-gara ulahmu. Aku baru saja menyerahkan produksi kepadamu selama 2 hari, dan kau sudah menggali lubang yang sangat besar untukku. Apa kau mencoba menghancurkan perusahaan? Iris menghantamkan telapak tangannya ke meja, dan wajahnya sangat marah. Dia tampak seperti ingin memakan Leon hidup-hidup. Iris, aku minta maaf, kata Leon dengan wajah penuh penyesalan. Sejak mengenal Iris, ini pertama kalinya Leon melihat Iris begitu marah. Dia benar-benar kehilangan sikap tenangnya yang biasa. Dia tahu Iris sangat marah. Tuan Wolf, tahukah Anda seberapa besar kerugian yang Anda timbulkan pada perusahaan kali ini? Perusahaan tidak hanya harus menghancurkan produk pertama, yang bernilai 7 juta, tetapi kita mungkin juga perlu memberi kompensasi kepada Wick Group sebesar 70 juta. Kerugian yang sangat besar. Apakah permintaan maaf Anda cukup? Ashwin menyeringai, merasa seperti akhirnya ia melampiaskan rasa frustrasinya. Leon, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin produk perusahaan itu mengandung zat terlarang seperti isobutil paraben? Iris menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, masalahnya terlalu serius. Dia tidak dapat tenang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Aku tidak tahu, Leon tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahu apapun tentang kimia kosmetik dan penambahan bahan pengawet. Dia bahkan tidak tahu apa itu isobutil paraben. Bagaimana dia bisa tahu mengapa zat itu berakhir di dalam produk? Kau tidak tahu. Iris hampir menghancurkan giginya sendiri karena betapa kerasnya dia mengatupkan giginya. Situasinya mengerikan, tetapi Leon tidak tahu apapun tentang orang yang bertanggung jawab. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Leon, kali ini, kamulah yang mengembangkan produk yang diberikan kepada Wick Group, dan kamu yang mengawasi seluruh proses produksi. Entah kamu tahu atau tidak, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas ini. Jangan mencoba mengabaikannya. Ashwin tersenyum dingin sambil berkata kepada Iris, Nona Yang, Tuan Wolf telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dia benar-benar melanggar peraturan perusahaan. Saya sarankan agar dia segera dipecat. Dragonsky Chapter 227, Tuan Mercer benar. Tuan Wolf telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dia harus dipecat. Pada saat yang sama, kami perlu memastikan untuk tetap mempertahankan hak kami untuk mengajukan tuntutan ini ke pengadilan. Para eksekutif semuanya menjadi gempar dan marah. Leon, apa yang ingin kau katakan tentang dirimu sendiri? Iris memaksakan amarahnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini semua salahku, dan aku bersedia menerima hukuman apapun, kata Leon dengan getir. Ia masih belum bisa memahami bagaimana zat ilegal itu bisa muncul dalam produk tersebut. Ia tidak tahu apakah itu karena kesalahannya sendiri atau alasan lain. Namun, dia tahu betul sesuatu. Kali ini, dia yang bertanggung jawab atas produksi, jadi sulit baginya untuk menghindari tanggung jawab apapun. Itu bukan bagian yang penting. Bagian yang paling penting adalah dia merasa telah mengkhianati harapan Iris. Dia sangat menyesalinya, dan tidak bisa menghadapi Iris.
Yang bisa dilakukannya adalah mengumpulkan keberanian untuk bertanggung jawab seperti seorang pria agar Iris tidak bertambah marah. Namun, dia tidak tahu hal itu. Semakin dia melakukannya, semakin marah Iris. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Iris begitu marah hingga ia mulai tersenyum. Ia kehilangan akal sehatnya. Melihat Leon menerima hukuman dan membuat Iris marah, Ashwin dan Michael sangat senang. Namun, sebelum mereka sempat merayakannya, Ariel tiba-tiba berkata, "Nona Yang, harap tenang. Tenang saja, masalah ini sudah sangat parah, bagaimana aku bisa tenang?" Iris menggertakkan giginya, hampir membakar Ariel dengan api amarahnya. Ariel sama sekali tidak gentar. "Iris, tolong pikirkan ini. Leon bahkan belum bekerja di perusahaan ini selama sebulan. Dia bukan bagian dari industri ini, bagaimana dia bisa tahu apa itu isobutil paraben? Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Anda tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya." Iris terkejut dan akhirnya memikirkan hal-hal dengan lebih jernih. Dia tahu bahwa Ariel benar. Leon tidak tahu apa-apa. Bahkan jika dia yang bertanggung jawab, itu tidak seburuk itu. Hanya saja dia benar-benar dibutakan oleh amarahnya tadi, dan melimpahkan semua kesalahannya kepada Leon. Ekspresi Ashwin berubah saat menyadari ada yang tidak beres. Ia langsung berkata, "Nona Summers, apa maksudnya ini? Apakah Anda akan melindungi Leon dan mencoba mengalihkan kesalahan hanya karena dia pacar Anda?" "Tuan Mercer, dengarkan baik-baik. Pertama, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab dari Leon. Kedua, aku tegaskan sekali lagi. Leon bukan pacarku. Aku tidak perlu melindunginya," kata Ariel dingin. "Benar-benar lelucon. Semua orang di perusahaan tahu bahwa dia adalah pacarmu. Apa menurutmu semua orang akan percaya dengan kebohonganmu?" Ashwin mencibir. "Aku percaya. Ariel bukan pacar Leon, tidak mungkin dia akan melindungi Leon," kata Iris dengan tenang. Dialah yang paling tahu tentang hubungan Leon dan Ariel. Awalnya, Ariel bahkan membenci Leon. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa Ariel mencoba melindungi Leon. Ashwin tercengang. Ia mulai tampak ragu, tidak yakin apakah Iris mengatakan yang sebenarnya. Iris sudah kembali tenang saat itu. Dia tidak berminat untuk terus bertukar kata dengan Ashwin. Dia menatap Guido, "Tuan Boyd, Anda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di pabrik pertama. Anda bertanggung jawab atas produksi di sana. Tuan Wolf mungkin tidak tahu apa itu isobutil paraben, tapi bagaimana mungkin Anda tidak tahu?" Chapter 228, Nona Yang, saya tahu bahwa isobutil paraben adalah zat ilegal, tetapi sejak Tuan Wolf mengembangkan kosmetik baru, dialah yang bertanggung jawab penuh atas produksinya. Lebih jauh lagi, semua hal dalam lini produksi dilakukan dengan ketat sesuai keinginannya. Saya tidak punya hak untuk ikut campur. Lebih jauh lagi, saya memberikan dokumen itu kepada Tuan Wolf sebelum produk dikirim. Dia menandatanganinya. Guido mengeluarkan dokumen itu agar semua orang melihatnya, dan mereka segera melihat bahwa Leon menandatanganinya. "Tuan Wolf, buktinya ada di sana. Semua pekerja di jalur produksi bekerja atas perintah Anda. Mereka menambahkan isobutil paraben atas instruksi Anda yang salah. Apa pendapat Anda tentang itu?" kata Ashwin sambil tersenyum dingin. Sebelum Leon sempat menjawab, Ariel sudah berdiri dan berkata, "Tuan Mercer, sebelum masalah ini diselidiki, Anda tidak perlu terburu-buru menyalahkan Leon." Sambil berkata demikian, Ariel menatap tajam ke arah Stanley. "Tuan Wallace, Anda adalah manajer bengkel yang mengawasi jalur produksi. Bahkan jika para pekerja itu secara tidak sengaja menambahkan isobutil paraben, tidak bisakah Anda mengetahui apapun?" Stanley menggertakkan giginya sambil berkata dengan keras kepala, "Nona Summers, selama 2 hari terakhir, saya telah mengawasi peningkatan efisiensi bahan baku. Anda dan Tuan Wolf yang bertanggung jawab atas produksi. Saya tidak tahu apa-apa. Begitukah? Kenapa aku tidak percaya padamu sama sekali?" Ariel tertawa. Kalau Stanley seorang idiot, dia mungkin tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Namun, dia tahu bahwa kemampuan Stanley cukup bagus.
Tidak mungkin sesuatu yang sedrastis itu akan luput dari pandangan Stanley. Nona Summers, apakah Anda berencana mencari kambing hitam untuk Tuan Wolf? Kata Ashwin dengan tidak senang. Ketika melihat Ariel masih ingin berdebat, Leon menarik lengan Ariel sambil mendesah dan berkata, Ariel, tidak apa-apa. Terima kasih sudah memikirkanku, tetapi hal ini terjadi karena kesalahanku sejak awal. Aku bersedia menanggungnya sendiri, kau tidak perlu mencari-cari alasan untukku. Alasan apa? Dasar bodoh. Ariel geram. Dia pernah bekerja dengan rekan setim yang buruk, tapi tidak seburuk Leon. Dia merasa seperti orang suci karena tidak mati karena marah pada Leon. Leon, ada yang salah dengan kepalamu. Ada yang mencoba menyabotase dirimu di sini. Apa kau tidak melihatnya? Ariel memarahinya. Seseorang mencoba menyakitiku. Tentu saja tidak. Leon menatap Ariel dengan kaget dan bingung. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Coba pikirkan. Masalah besar seperti itu muncul dalam produksi, tetapi Tuan Boyd dan Tuan Wallace sama-sama tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka telah menyingkirkan semua tanggung jawab. Mereka bahkan menyuruhmu menandatangani dokumen saat aku tidak ada. Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Ariel mendengus dingin. Kedengarannya agak tidak biasa. Ekspresi Leon berubah. Ia mengira bahwa dirinya lah yang menyebabkan perusahaannya mengalami kerugian besar, namun setelah mendengar penjelasan Ariel, akhirnya ia menyadari bahwa ada yang aneh. Ariel, menurutmu siapa yang mencoba menyabotase Leon? Ekspresi Iris berubah serius. Aku tidak tahu detailnya, tapi ada satu hal yang kuyakinkan. Tidak mungkin Tuan Wallace tidak terlibat. Ariel menunjuk tepat ke Stanley dan berkata dengan percaya diri. Tuan Wallace, aku tidak punya dendam padanya. Kenapa dia mencoba menyabotaseku tanpa alasan? Chapter 229, Ariel, mungkinkah kamu salah? Kata Leon dengan ragu. Setelah bekerja sama selama beberapa hari, Leon cukup percaya pada Stanley. Namun, memikirkan bagaimana Stanley memeriksa dokumen-dokumen itu sebelum Leon menandatanganinya, Leon mulai sedikit ragu. Lagi pula, mencurigakan jika Stanley tidak menyadari adanya masalah dengan keterampilannya. Nona Summers, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak bersalah. Stanley tidak pernah menyangka Ariel akan menunjuk langsung ke arahnya. Dia mulai sedikit panik saat telapak tangannya mulai berkeringat karena cemas. Kau tahu sendiri kalau kau tidak bersalah. Sebagai manajer bengkel, bagaimana mungkin kau tidak menyadari apapun, menghadapi masalah besar dalam produksi. Begitu pula, jika ada yang ingin menyakiti Leon, mereka akan membutuhkan bantuanmu. Kalau tidak, tidak mungkin itu akan luput dari pandanganmu. Dengan kata lain, bahkan jika kau bukan orang yang menyabotase Leon, kau tahu detailnya. Ariel mencibir. Aku tidak. Stanley memucat, sudah panik total. Dia tidak pernah pandai berbohong atau membuat rencana jahat. Menghadapi serangan Ariel yang tak henti-hentinya, pertahanan hatinya mulai runtuh. Ekspresi Ashwin dan Michael berubah saat melihatnya, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Nona Summers, ini hanya spekulasi Anda. Anda mengatakan bahwa Tuan Wallace menyabotase Leon, tetapi apakah Anda punya bukti? Michael buru-buru berdiri. Benar sekali, Ariel, kalau kamu tidak punya bukti, jangan menuduh siapapun tanpa alasan. Ashwin mencaci dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan Mercer, Tuan Duval, kalian berdua tidak ada hubungannya dengan ini, jadi mengapa kalian banyak bicara? Kata Iris dengan tidak senang. Itu, Ashwin dan Michael memasang wajah masam saat mereka dengan enggan menutup mulut mereka. Ariel kembali fokus pada Stanley, dan dia bahkan lebih tegas, Tuan Wallace, aku tidak menyangka kau begitu picik. Ketika kau meminta bantuanku dan Leon untuk mengurus bawahanmu, Leon setuju tanpa ragu. Demi memenuhi janjinya, dia melangkahi Ashwin tanpa ragu. Dia bahkan diserang oleh Ashwin dan banyak eksekutif lainnya. Untunglah dia berhasil pada akhirnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan ide-idemu untuk meningkatkan bahan baku. Jadi semua kerja kerasmu tidak sia-sia. Tanpa dia, semua idemu hanya akan menjadi pikiran kosong. Begitukah caramu membalasnya? Ekspresi Stanley benar-benar pucat saat dia didorong mundur oleh Ariel, tidak yakin apa yang harus dilakukan.
Tidak hanya itu, Nona yang tidak menyadari kontribusi Anda sebelumnya, jadi Departemen Sumber Daya Manusia tidak memasukkan Anda dalam pernyataan tersebut. Leon menyadari ada yang tidak beres dan segera menyuarakannya kepada Nona Yang. Dia bahkan merekomendasikan Anda kepadanya dengan sekuat tenaga. Dia bahkan merasa berutang padamu, dan ingin membagi keuntungannya denganmu. Dia bahkan ingin memberimu 5% dari dividen perusahaan sebagai hadiah. Dia sudah sangat baik padamu. Bab 230, dan apa yang kau lakukan? Apakah kau memberi makan jantungmu pada anjing-anjing itu? Ariel semakin marah saat berbicara, menyuarakan ketidakadilan bagi Leon. Apa? Dia merekomendasikanku, dan ingin berbagi hadiahnya denganku. Bagaimana mungkin? Stanley terkejut. Dia tampak seperti tersambar petir saat berdiri di tempatnya. Tidak ada yang mustahil. Kalau tidak percaya, tanya saja Nona Yang. Kata Ariel dingin. Iris mengangguk, Nona Summers benar. Baik dia maupun Leon mengatakan bahwa Anda cukup cakap. Saya menganggap bahwa Tuan Lennon dari pabrik kedua akan pensiun dalam sebulan, dan berencana agar Anda mengambil alih posisinya sebagai manajer pabrik. Adapun Leon yang ingin memberimu setengah dari dividen, itu juga benar. Hanya saja dividen bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan, jadi aku tidak menyetujuinya. Itu, Stanley tertegun. Dia pikir Leon mengambil semua kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia salah paham terhadap Leon. Leon bukan hanya tidak melakukan satu pun hal itu, Leon bahkan merekomendasikannya untuk menjadi manajer pabrik kedua, dan bahkan berencana membagi hadiah dengannya. Seperti yang dikatakan Ariel, Leon memperlakukannya dengan baik. Namun, dia malah membantu orang lain menyakiti Leon. Itu tindakan yang hina. Wah, ekspresi Stanley benar-benar pucat saat dia jatuh ke tanah. Dia merasa hatinya hancur. Tuan Wolf, saya minta maaf. Kau sangat mempercayaiku, tapi aku membantu orang lain menyabotase dirimu. Aku benar-benar tidak berguna. Aku minta maaf. Stanley mulai menangis saat ia berlutut di depan Leon. Apa, kau terlibat dalam hal ini? Leon terkejut. Dia tidak pernah menyangka tebakan Ariel benar. Stanley lah yang menyabotase produk itu. Ya, itu aku. Akulah yang menambahkan zat-zat itu. Stanley tampak bersalah saat ia berlutut. Kenapa? Aku tidak melakukan apapun terhadapmu. Kenapa kau mencoba menyakitiku? Leon sangat marah. Amarahnya memuncak. Ia pikir ia memperlakukan Stanley dengan cukup baik, tetapi Stanley menyabotase dirinya dan hampir menghancurkannya. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan marah. Dia tentu saja tidak terkecuali. Saya tidak ingin melakukan itu, hanya saja Tuan Boyd memerintahkan saya untuk melakukannya. Saya dipaksa ke sudut. Jika aku tidak melakukannya, aku akan kehilangan pekerjaan ini, kata Stanley dengan nada getir. Dia merasa sangat bersalah saat setuju bekerja dengan Guido. Dia bahkan merasa sangat terbebani di dalam hatinya. Sekarang setelah dia mengungkapkan seluruh kebenarannya, dia akhirnya merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah dia telah terbebas. Kamu, Leon sangat marah tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia yatim piatu sejak kecil. Dia mengalami banyak kesulitan, jadi dia bisa berempati dengan ketidakberdayaan Stanley. Lebih tepatnya, Stanley tidak menyakitinya dengan sengaja, tetapi dipaksa oleh keadaan. Leon pun sama, menjalani kehidupan yang sia-sia dan tak berarti bersama keluarga Manson selama 3 tahun. Leon pun menundukkan kepalanya pada kenyataan. Iris menatap Guido dengan tajam. Tuan Boyd, apa maksudnya ini? Mengapa Anda ingin menyabotase Tuan Wolf? Aku, Guido memucat. Dia tidak pernah menyangka masalah ini akan terbongkar. Dia terduduk di tanah sambil berlutut di depan Iris. Nona Yang, saya tidak bermaksud menyabotase Tuan Wolf. Itu bukan ide saya. Saya bertindak atas perintah.